Halo. Selamat pagi. Bisa bicara dengan Tamara? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Saya Ririn. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan tentang sang pencinta. Sang pencinta? Iya, juga tentang kehamilan Rasti. Semua rahasia yang saya punya bisa merubah kehidupan Anda. Anda tertarik? Maaf ya. Saya rasa saya sudah tahu siapa sang pencinta. Dan dia adalah calon suami saya sendiri. Dan saya cukup mengenal baik siapa sang pencinta. Anda salah. Tertarik? Oke. Saya ingin tahu seberapa jauh Anda mengenal sang pencinta. Anda tidak akan menyesal kalau Anda berbicara dengan saya. Di mana? Di rumah Anda saja. Kasih saya alamatnya. Kamu catat alamat saya. Ya. Oke. Papa. Papa kenapa sih? Papa sakit ya? Enggak, Rasti. Papa enggak apa-apa kok. Papa enggak sakit. Papa bohong. Papa nangis ya? Ada apa sih, Pak? Rasti kan udah bilang, Papa jangan mikirkan hal itu lagi. Papa tidak memikirkan itu, Rasti. Papa sedang memikirkan Pak Anggoro. Beliau sakit, kena serangan jantung lagi. Ini semua gara-gara Papa, Rasti. Gara-gara Papa. Kalau saja waktu itu Papa bisa menahan diri Papa dan tidak marah pada Pak Anggoro, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Tapi Papa khilaf. Papa emosi. Papa masih belum bisa menerima kenyataan orang yang telah menghamili kamu adalah anak Pak Anggoro. Papa. Kalau sekiranya terjadi apa-apa sama Pak Anggoro, Papa tidak akan pernah bisa memaafkan diri Papa. Tidak akan terjadi apa-apa, Pak. Lebih baik kita doakan semoga Pak Anggoro cepat sembuh. Papa nggak salah kok. Papa benar. Papa adalah orang tua Rasti. Orang tua yang mau menerima anaknya hamil di luar nikah. Papa berhak marah. Papa berhak kecewa. Dan Papa juga berhak meminta keadilan pada Pak Anggoro. Lebih baik sekarang kita berdoa untuk kesembuhan Pak Anggoro, Pak. Karena dengan kesembuhannya kita bisa minta keadilan. Itu juga yang Papa harapkan. Papa tidak ingin hidup kamu terlunta-lantung seperti ini. Kamu hamil tanpa ada yang mau bertanggung jawab. Papa yakin Pak Anggoro akan bisa membantu kita. Saat sekarang, hanya dia yang bisa membantu kita supaya bisa membujuk anaknya. Supaya mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sama kamu. Iya, Pak. Ya. Kamu harus sabar ya.
Sebenarnya saya merasa aneh, Mas. Atas tuduhan Ferry menghamili Rasti. Kayaknya nggak mungkin, Mas. Kita semua tahu siapa Ferry. Memang dulu, semua kita, Mas, termasuk Mas Anggoro, pernah membenci Ferry. Tapi sekarang ini, Ferry yang membuat saya menyadari semua kesalahan saya. Dan juga Mbak Linda. Sekarang ini Mbak Linda menjadi seorang istri yang begitu baik, Mas. Kamu benar, Sukoto. Kamu benar. Ferry yang sudah merubah suasana di rumah ini menjadi tenang. Sampai masalah itu muncul. Dan Arif sangat membenci saya. Saya harus ketemu dia. Saya sendiri harus meluruskan masalah ini. Saya takut Arif berpikiran buruk terhadap saya maupun anak-anak saya. Saya juga harus ketemu Ferry, minta maaf dan mencabut kata-kata saya yang sudah mengusir dia dari rumah ini. Kalau menurut Mas itu ya cara yang terbaik, Mas. Kenapa kita tidak coba saja, Mas? Mas mau ngapain, Mas? Saya harus ketemu Ferry maupun Arif. Saya harus jelaskan semuanya. Saya harus ketemu dia. Tapi kondisi kesehatan Mas kan belum pulih, Mas. Saya tahu. Tapi kalau nggak sekarang, saya takut nanti terlambat. Semuanya akan terlambat nanti. Kamu harus tolong saya, Sukoto. Tolong bantu. Papa? Papa? Kenapa? Papa mau apa? Papa, kalau Papa mau ke belakang kan bisa minta tolong sama Mama. Enggak, Papa nggak mau ke belakang. Papa mau ketemu Ferry dan Arif. Oh. Tapi Pak, keadaan Papa lihat sendiri Papa masih lemah sekali. Nanti kalau Papa sudah pulih, Papa boleh ketemu siapa aja. Papa bisa ketemu sama Ferry, sama Arif, sama semua yang Papa mau ketemu. Ya sayang? Bu Linda benar, Pak Anggoro. Kondisi Bapak kan belum stabil. Sebaiknya Pak Anggoro tidak menerima tamu dulu, Bu. Pak. Karena kalau begitu kan Bapak tidak bisa istirahat. Saya ini bukan tamu, dokter. Saya ini adik iparnya. Masa saya nggak boleh menemui kakak ipar saya sendiri? Bukan begitu maksud saya, Pak. Pak Anggoro ini butuh istirahat total. Ya, supaya kondisi fisiknya menjadi pulih kembali, Pak. Iya. Saya mengerti sekali dokter. Yaudah Koco kita keluar biar dokter bisa meriksa Mas Anggoro. Ya? Keluar dulu ya Pak ya. Ya, Mas. Ya deh Koco ayo. Enak aja tuh dokter. Masa saya dikira tamu, Mbak? Apa dia nggak tahu saya ini siapa? Lagi deh Koco, kok Mas Anggoro disuruh bangun begitu? Loh, siapa yang suruh dia bangun, Mbak? Dia mau bangun sendiri. Katanya mau ketemu Ferry sama Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pucuk dicinta, Arif tiba. Kebetulan memang Mas Anggoro kepingin sekali ketemu sama kamu, Arif. Bagaimana keadaan beliau, Bu? Ya, masih lemah. Saya minta nanti kalau kamu ketemu sama Mas Anggoro, jangan cerita yang macam-macam deh, yang bikin dia shock lagi. Karena dia nggak boleh shock. Dia harus tenang, kata dokter. Ya, tolong ya. Saya mengerti, Bu. Kedatangan saya ke sini untuk menjenguk beliau. Sekaligus saya ingin minta maaf pada beliau atas kejadian kemarin. Oh, minta maaf untuk apa? Saya menyadari, Bu, atas apa yang terjadi pada Pak Anggoro. Itu semua karena kesalahan keluarga saya. Saya dan Rasti lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Kalau saja kemarin saya tidak marah sama Pak Anggoro, mungkin kejadiannya tidak seperti ini, Bu. Saya malu. Sebetulnya saya sudah tidak sanggup lagi menghadapkan muka saya di hadapan Pak Anggoro. Ya sudahlah, nggak usah diingat-ingat lagi itu. Itu kan sudah terjadi. Sekarang yang penting bagaimana kita mensiasati supaya Rudi mau bertanggung jawab atas apa yang dia sudah lakukan terhadap Rasti, ya kan? Iya, saya juga ingin minta maaf sama Ferry.
Dia sudah terlalu banyak berkorban. Dan dia juga rela menikahi Rasti. Apakah dia ada di rumah, Bu? Ada. Ferry ada di kamarnya di atas. Saya panggilkan ya. Jangan, Bu. Biar saya sendiri menemuinya. Nah, silakan. Saya permisi. Silakan. Kalau gitu, Mbak, saya permisi dulu, Mbak. Hati-hati di jalan. Makasih, Mbak. Terima kasih ya. Iya, Mbak. Datang. Ya. Apa? Dia tahu semua tentang sang pencinta. Siapa sih? Oke, perempuan. Terus? Dia mau ke rumah saya, Ruth. Kamu kasih alamat kamu? Ya, saya penasaran. Saya yakin apa sih yang dia mau, palingan uang. Ya, kamu percaya sama omongan perempuan itu? Ya enggak lah, Ruth. Kamu ini kan sang pencinta, kamu calon suami saya. Saya lebih percaya sama kamu dibanding sama dia. Saya cuma penasaran dia tuh mau ngomong apa sama saya, itu aja. Tamar, perasaan saya jadi kacau, jadi nggak keruan. Lebih baik kita ketemu, kita ngobrol, kita bahas semuanya. Oke, di mana? Udah gini aja, saya jemput kamu. Nanti kita tentuin kita mau ngomong di mana. Oke, saya tunggu kamu ya. Yuk. Brengsek. Apalagi sih maunya? Kenapa sih saya nggak bisa merasakan kebahagiaan? Rupanya Ririn mau main api sama gue. Kita lihat aja nanti. Menjadikan kamu sebagai menantu Om adalah merupakan impian Om dari dulu. Om dan Papa kamu ingin sekali melihat kamu bersanding berdua di pelaminan dengan Rasti. Tapi janganlah hal itu kamu anggap merupakan satu kewajiban yang harus kamu jalankan. Om tidak ingin itu terjadi. Karena itu nanti akan membuat hati kamu sakit. Begitu juga dengan anak Om. Perkawinan itu harus dilandaskan berdasarkan rasa cinta. Karena cinta itulah nanti yang akan mengikat perkawinan itu. Bagaimana dengan Rudy, Om? Kita kan tahu Rudy tidak mencintai Rasti. Dan kita tidak mungkin memaksa dia. Ya. Itulah bedanya. Rudy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas apa yang sudah dia lakukan terhadap anak Om. Tapi kamu jangan membela Rudy, Vel. Karena itu tidak baik bagi Rudy, karena itu tidak baik bagi perkembangan mentalnya juga. Om, saya tidak membela Rudy. Tapi masalah ini karena saya yang salah. Maksudmu? Sayalah yang telah memaksa Rudy untuk jadi sang pencinta. Saya yang telah membuat Rudy jadi mabuk. Dan saya tidak bisa menemani Rudy di saat dia sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Dia tuh ngadepin orang yang mencoba memeras dia. Karena orang itu tahu rahasia yang sebenarnya.
Saya jadi kasihan sama Rudi. Di saat dia mabuk, dia menganggap Rasti itu Tamara. Dan dia menodai Rasti. Oleh karena itu, saya berusaha untuk meringankan beban masalahnya dengan saya menikahi Rasti. Ternyata apa yang saya lakukan bukan menyelesaikan masalah, malah Rudi yang jadi korban. Saya merasa saya lah penyebab dari masalah ini. Makanya saya tidak ingin orang lain maksa Rudi untuk menikahi Rasti. Biar saya saja Om yang menikah dengan Rasti. Karena saya ingin bahagiakan Rudi. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Semuanya hancur. Ferry, maafin saya. Om ngapain Om kesini? Kamu sendiri ngapain, Rin? Enggak Om, Ririn cuma mau main ke rumah teman. Main ke rumah temen? Ngapain main ke rumah temen? Kagak enak. Enakan ikut Om, jalan-jalan, ya? Enggak Om, Ririn udah janji. Udah ya? Tunggu dulu. Ririn, Om tahu. Rumah siapa yang kamu tuju itu Om sudah tahu. Rumah Tamara kan, Kamu kan sudah menelpon Tamara, minta uang, betul nggak? Dengan kamu akan menceritakan semua rahasia yang kamu ketahui. Enggak tuh, Om salah. Rin, jangan main-main sama Om. Kamu masih ingat kan surat pernyataan yang kamu tanda tangani pada waktu kamu memeras Rudi? Ingat kan? Dan kalau hal ini terjadi lagi, Om tinggal telepon polisi. Dan kamu dengan sekejap mata akan meringkuk di dalam penjara. Om ini merengsek banget sih. Rin, Om tidak bisa hidup seperti ini kalau nggak brengsek. Om ini bekas bajingan, ya. Jangan kamu kadalin. Maka itu, Om minta kamu mengurungkan niat kamu untuk memeras Tamara dan menghancurkan perkawinan Tamara dengan Rudi. Kalau kamu masih lakukan juga, Rin, kehidupan di dalam penjara akan menanti kamu. Enak di penjara, Rin. Semua por deo. Semua gratis. Makanannya kamu dikawal, mandi dikawal. Enak ya. Mau masuk penjara, ya enak. Dasar tua bangka. Ngacoin urusan orang aja. Kalau Om terus-terusan mencampuri urusan Ririn, awas ya, Ririn nggak kasih jatah. Biarin. Om udah lupain semuanya itu. Om nggak mau bikin dosa lagi. Kamu lagi nunggu siapa, sayang? Mama udah pulang? Dari tadi.
Kamu kenapa sih? Kok gelisah sekali? Aku nggak sabar nunggu Rudi, Ma. Aku juga mau buru-buru tahu tentang penelpon itu. Tapi kenapa belum datang juga? Kalau si penelpon itu tidak muncul sampai sekarang, berarti dia itu bohong, sayang. Dia itu hanya mau menyudutkan nyali kamu dan menggertak kamu. Jadi lebih baik nggak usah kamu pikirkan, sayang. Mungkin juga ya, Mah ya. Aku kok bego banget ya, percaya sama mulut orang iseng kayak gitu. Aku udah ngomong lagi sama Rudi. Kasihan dia. Dia pasti tegang kepikiran. Kalau begitu kamu harus menunggu Rudi. Dan kamu harus jelaskan pada dia. Bilang kalau itu hanya perbuatan orang iseng. Lalu lupakan semuanya. Dan sekarang Mama ingin menyampaikan kabar gembira pada kamu. Kabar baik apa, Ma? Penjualan album kaset kamu telah melebihi target pertama kita. Apa? Karena produser kamu, Leo, sekarang berada di penjara. Semua pihak yang berkaitan dengan pembuatan album kamu memilih Mama untuk menggantikan posisi Leo. Jadi Mama sekarang produser rekaman? Aku? Dan mereka memutuskan untuk membagi hasil keuntungan pada kamu 80%, Leo 10% dan Mama 10%. Dan ketika tadi Mama mengunjungi Leo di penjara, dia akhirnya menyetujui dan menandatangani perjanjiannya. Aku benar-benar bersyukur sama Tuhan, Ma. Akhirnya dia membukakan jalan untuk Mama dengan memberikan kepercayaan sebagai Mama seorang produser. Tapi ada satu hal lagi yang aku minta sama Mama. Apa itu, sayang? Papa. Sebentar lagi aku akan menikah, Ma. Dalam agama, ayah kandunglah yang harus menikahkan putrinya. Berarti Papa yang harus menikahkan aku. Iya kan, Ma? Aku mau Papa hadir di pernikahanku dan menikahkan aku. Keinginan kamu yang satu ini tidak akan Mama tolak. Karena apabila Mama menolaknya, berarti Mama melanggar apa yang agama telah ajarkan pada kita. Kamu gak usah takut, sayang. Mama akan menemui Papa kamu dan meminta dia hadir untuk menikahkan putrinya. Terima kasih, Ma. Hai. Kamu tahu nggak, ternyata penelpon wanita itu palsu. Dia nggak telepon saya lagi dan dia nggak datang sampai sekarang. Bener kan apa yang saya bilang? Saya cuman jadi bingung aja kok ada si orang yang jahil nakut-nakutin saya kayak gitu. Saya cuman khawatir dengan apa yang pernah kamu khawatirkan dulu, Rod. Apa? Ya, sebuah pernikahan kalau diawali dengan berbagai macam masalah nggak akan langgeng. Itu kan terjadi sama pernikahan kita, Rod. Ya kamu gak usah mikir macam-macam lah. Ya? Ya sih, lupain aja lah. Gimana, Papa? Keadaannya udah mulai pulih. Asal dia mau lebih banyak istirahat. Saya jadi pengen jenguk Papa. Kamu mau? Mau. Tapi nanti malam kali ya. Kamu nggak anterin saya ke supermarket? Saya mau beli sesuatu. Oke, saya antar kamu ke sana. Ya udah, saya ganti baju dulu ya. Boleh saya masuk? Tentu. Silakan. Silakan, Laura. Ada apa kamu sampai repot-repot mau datang ke tempat saya ini? Saya datang ke sini karena Tamara yang meminta saya. Tamara ingin agar kamu bisa hadir di hari pernikahannya. Dan dia meminta kamu selaku ayah kandung untuk menikahkan dia. Saya tahu itu, Laura. Tapi apa saya masih punya hak untuk menikahkan Tamara? Sementara kamu sudah memisahkan saya begitu lama dengan dia.
Seberapapun jauhnya seorang anak terpisah dari orang tuanya, tapi dia tetap anak kandung yang mempunyai hak untuk dinikahkan oleh ayah kandungnya. Laura, kalau ini betul-betul permintaan Tamara, saya akan datang dan saya akan menikahkannya. Terima kasih, Handoyo. Saya rasa urusan kita sudah selesai. Ya memang Laura. Tapi masih ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Tentang apa? Tentang kita berdua. Saya mau minta maaf sama kamu atas apa yang saya sudah lakukan selama ini untuk keluarga saya. Saya sadar sekarang bahwa idealisme saya itu betul-betul membuat kamu dan Tamara menderita. Apa kamu mau memaafkan saya, Laura? Saya sudah lama memaafkan kamu, Handoyo. Memang dalam kehidupan ini tidak ada satu hal pun yang sempurna. Saya tahu, jiwa kamu akan kering kalau kamu tidak mengikuti kata hati kamu. Tapi kamu tidak bisa seperti itu terus, Handoyo. Karena kehidupan menuntut kamu agar kamu bisa bertahan hidup. Lebih baik kamu satukan idealisme kamu itu dengan karya yang sesuai dengan zamannya. Sehingga kamu bisa menikmati karya itu sebagai penopang hidup kamu. Saya yakin kamu bisa melakukan itu, Handoyo. Terima kasih. Terima kasih, Laura. Kamu mau kemana, Laura? Saya mau pulang. Masih banyak urusan yang harus saya selesaikan. Apa kamu marah, Laura, kalau saya sering menghubungi kamu sekedar hanya untuk minta nasihat? Saya bukan penasehat yang baik. Tapi saya tidak akan marah kalau kamu memang membutuhkan seseorang untuk meminta nasihat. Tapi ingat, hubungan kita ini hanya hubungan persahabatan. Saya tahu itu, tapi tolong izinkan saya untuk bisa bertemu dengan Tamara, anak saya. Saya tidak keberatan. Masuk. Selamat siang, Fer. Sita, apa kabar? Baik, kamu? Seperti apa yang kamu lihat? Kamu kemana saja? Sudah berapa kali ini saya hubungi kamu, tapi kamu nggak pernah ada kabar. Saya lagi sibuk mempersiapkan proyek di Surabaya dan juga mempersiapkan ini. Apa ini? Itu surat-surat rumah yang kamu buat untuk Tamara. Semuanya sudah selesai dan semua sesuai dengan selera kamu. Duduk. Kamu sungguh luar biasa, Sita. Saya baru saja ingin menelpon kamu untuk menanyakan soal surat ini. Saya sudah mempertimbangkan semuanya. Dan saya pikir saat ini adalah waktu yang paling tepat. Kamu sangat tepat. Terima kasih ya. Saya yakin Rudy pasti senang mendengar ini. Jadi, kamu membangun rumah itu untuk Rudy dan gadis impian kamu? Very. Baru sekarang saya ketemu orang yang rela berkorban untuk melepaskan gadis impiannya untuk adik sendiri. Maaf ya, Fer, kalau pertanyaan saya menyinggung perasaan kamu. Gak apa-apa kok. Saya sudah mengubur perasaan saya. Dan saya sudah melupakannya kok. Yang benar, setahu saya kalau cinta sejati itu tidak akan bisa dilupakan. Apalagi kalau orang itu selalu berada dekat dengan kamu.
Nggak mungkin. Kamu nggak percaya sama saya? Oke, kalau gitu tugas saya sudah selesai. Dan saya harap kamu mau lihat rumah baru kamu di Bali. Semuanya sesuai dengan selera kamu. Saya akan usahakan. Ya. Oke. Saya permisi dulu ya. Terima kasih ya. Sita, jangan lupa kamu hadir ya di perkawinan Rudi dan Tamara. Siap, Bos. Rudi, kalau kita nikah nanti, kamu mau kasih hadiah perkawinan apa buat saya? Ada deh. Ayo dong, kasih tahu dong. Masa saya nggak boleh tahu sih? Sorry, cuma saya nggak bisa ngomong sama kamu. Ayolah, jangan bikin saya penasaran. Kalau saya kasih tau kamu kan bukan surprise lagi namanya. Nggak apa-apa, kasih tahu dong. Oke deh. Sebuah bungalow impian di Bali. Ferry membuatkannya untuk kita berdua. Saya nggak mau terima itu. Saya nggak mau terima apapun yang ada hubungannya sama Ferry. Saya juga nggak mau kalau Ferry akan hadir di pernikahan kita nanti. Ya nggak bisa begitu dong, Tamara. Ferry itu kan kakak saya. Nggak mungkin dia nggak hadir. Lagian juga kan saya melangkahi dia. Kalau secara adat tuh ya gimana ya, kamu ngerti lah. Paling nggak di depan penghulu kan saya harus minta izin gitu loh. Saya punya alasan sendiri, Ruth. Saya nggak ngerti sama kamu, Tamara. Dulu kamu marah sekali sama saya. Kenapa? Karena saya nggak suka, atau apalah lebih tepat, saya cemburu karena kamu terlalu dekat sama Ferry. Tapi sekarang... Itulah kesalahan saya. Saya terlalu dekat sama Ferry. Tapi itu juga yang membuat saya sangat membenci dia. Dengar ya Ruth ya, kalau kamu masih membahas masalah ini, saya akan berhenti bicara. Dan kalau kamu adalah calon suami saya yang sejati, tolong kamu tolak tawaran bungalow itu. Saya nggak mau. Siang, Ma. Hai, baru pulang? Iya, Ma. Bagaimana keadaan Papa, Ma? Sudah seger sekarang. Sudah mau makan-makannya banyak sekali. Syukur. Tolong dong teleponin itu Om Arif. Kita selesaikan masalahnya sekarang ya. Nanti Papa kesehatannya terganggu, Ma. Enggak. Justru Papa yang minta. Karena dia kepengen sekali ketemu dan menyelesaikan masalah ini dengan Arif. Oke, kalau gitu Ferry akan telepon Om Arif. Habis itu makan. Ya. Ya, Ma. Tamara, segitu bencinya kah kamu sama Ferry sampai kamu nggak mau menerima bungalow pemberian dari dia? Saya nggak bisa ngomong ke kamu, Ruth. Tapi yang jelas saya sangat membenci dia. Dan satu hal lagi yang saya mau tanyakan sama kamu. Setelah kita menikah nanti, mau kan kamu pisah dari orang tuamu? Maksud kamu apa? Mau kan kamu keluar dari rumah orang tuamu, Ruth? Kita beli rumah, kita bangun rumah sendiri. Kita bangun rumah tangga kita sendiri berdua, Ruth. Iya, bisa aja sih. Semua itu kan bisa diatur. Tapi paling nggak awal-awal kita pernikahan, Mama sama Papa itu pengen ya kita tuh tetap tinggal di rumah mereka. Namanya juga orang udah tua. Mereka kan pengen ya mungkin lebih dekat sama cucu-cucunya. Ya anak-anak kita nanti. Oke lah, tapi saya nggak mau ya seatap sama Ferry. Apa? Saya nggak mau satu rumah sama Ferry, kakak kamu. Segitu kamu benci Ferry ya? Saya bingung kenapa. Terus terang deh, Tamara. Ya, saya tanya alasan sama kamu, tapi kamu nggak mau ceritain. Ya mungkin kamu punya alasan tersendiri gitu. Tapi tolong dong,
Jelasin ke saya kenapa.